Selamat malam teman-teman kabinet semua, kongres juga dan juga masa kampus yang nantinya akan menonton Muker ini. Kenalin lagi, aku Reza dari Teknik Lingkungan 2017 sebagai calon Menko Sospol, dan di sini ada foto ya, ini Menteri dan Wakil Menteri dan supporting system dari Kemenkuan Sospol tahun ini. Jadi di Muker kali ini kita akan ngebahas sebenarnya Sospol itu akan konsepnya seperti apa setahun ke depan, tujuannya apa, dan nantinya bakal ada program apa aja. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, ini pembahasannya kita mulai dari Kemenkuan dulu dan nanti lanjut ke Perkementerian. Lanjut. Oke, nah sebelum kita masuk ke tataran program, ini kita ngebahas dulu sebenarnya mimpi dari K3M dan juga Kemenkuan terhadap Kemenkuan Sospol itu sendiri itu apa. Yang pertama, bahwa di tahun ini mimpi utamanya itu adalah tentang pengaruh utamaan riset ilmiah dalam pembuatan kebijakan. Karena seperti yang kita tahu di Indonesia itu pembuatan kebijakannya masih seringkali disisipi ya oleh kepentingan lain, seperti keuntungan pribadi atau misalnya kelompok gitu, dan banyak hal lainnya pada akhirnya merugikan kesejahteraan umum gitu. Makanya kenapa pengaruh utama dari riset ilmiah ini penting dilakukan oleh sivitas akademik, terutama mahasiswa kita, terutama juga untuk menghasilkan produk ilmiah yang nantinya disampaikan ke pemerintah selaku perumus kebijakan dan regulasi kayak gitu. Lanjut. Oke, yang kedua adalah pendidikan dan pendidikan politik dan bernegara untuk menciptakan kesadaran kritis bermasyarakat. Nah, sebenarnya jadi selain Sospol itu adalah kerjaan yang mengkritik pemerintah gitu ya, tapi kita juga sebenarnya ada peran untuk mencerdaskan masyarakat gitu. Dan mencerdaskannya itu seperti apa? Mencerdaskannya itu eh, ditujukan untuk menciptakan kesadaran kritis. Dan apa itu kesadaran kritis? Ini dari diagram yang ditampilin ini kita bisa lihat bahwa yang sebelah kiri itu adalah kondisi sekarang gitu ya, kondisi umumnya sekarang, status quo-nya bahwa ketika misalnya ada masalah yang ditimbulkan dari sistem kehidupan kita, masyarakat itu mungkin kebanyakan akan menganggap bahwa masalah tersebut adalah sebuah takdir atau misalnya kesalahan individual dan tidak bisa menangkap sebenarnya akar masalahnya itu apa, atau kita bisa sebut itu kayak pembiasan. Sedangkan kesadaran kritis yang pengen kita tuju itu adalah ketika masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mengintervensi realitas di mana dia hidup gitu, atau sistem di mana dia hidup. Jadi ketika mereka merasakan ada masalah, mereka bisa merubah sistem itu agar masalah tersebut terselesaikan kayak gitu. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah pelibatan sivitas akademik dan pergerakan sosial dalam gerakan sosial politik. Nah, di sini kan selama ini kita ketika ngomongin gerakan sosial politik identiknya sama kabinet ya, terutama dan juga mungkin ada masa KMITB, HMJ unit yang juga mengikuti gerakan tersebut. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa sebenarnya sivitas akademik itu yang mengemban tanggung jawab untuk mengkritisi kehidupan masyarakat, nggak cuma komponen mahasiswa, tapi juga dosen, apalagi guru besar yang memiliki pemikiran-pemikiran yang bagus dan tentu penting untuk diikut sertakan dalam peran konsultasinya kayak gitu. Jadi ini yang akan menjadi gambaran 1 tahun ke depan. Nah, lanjut lagi. Dari mimpi K3M terhadap Kemenkuan Sospol yang kelihatannya tadi cukup besar dan tinggi sekali gitu. Nah, ini dari Kemenkuan coba menerjemahkannya ke dalam tingkat yang lebih mudah diimplementasikan gitu. Yaitu yang pertama adalah Kemenkuan Sospol tahun ini menurut Kemenkuan sendiri adalah Kemenkuan Sospol yang kembali ke akar gitu. Di mana kembali ke akar ini adalah kita fokus kepada apa yang menjadi fundamental Kemenkuan Sospol. Yang pertama itu mengawal dan mengkritisi kebijakan, yang kedua itu mencerdaskan masyarakat, yang ketiga itu pembentukan jiwa kepemimpinan. Nah, kalau disambungin ke mimpi K3M tadi, jadi kalau kawal dan kritisi itu nyambung sama tadi poin pertama, yaitu pengaruh utamaan riset ilmiah dalam pembuatan kebijakan. Kemudian yang pembentukan jiwa kepemimpinan dan pencerdasan masyarakat ini berkaitan dengan pendidikan politik dan bernegara gitu. Lanjut lagi. Nah, yang kedua adalah Kemenkuan Sospol yang tidak memiliki narasi besar. Dan narasi besar ini mungkin setiap
tahunnya biasanya Kemenkominfo atau Kabinet KMITB sendiri itu memiliki ya gitu, kayak misalnya Kemenkominfo yang fokus ke mencapai Indonesia yang berdikari, atau misalnya ke Indonesia 2045, Indonesia Emas 2045, atau dan narasinya. Tapi di Kemenkominfo tahun ini kita nggak memiliki narasi besar dengan tujuan untuk menciptakan inklusivitas kayak gitu, dan juga agar kerja Kemenkominfo itu fokus juga ke pemberdayaan lembaga dan massa yang selama ini suka di skip gitu ya, karena kita terlalu fokus ke narasi besar dan mimpi-mimpi yang sifatnya itu eksternal gitu. Lanjut lagi. Nah, yang ketiga adalah Kemenkominfo yang berpegang teguh pada sains gitu. Nah, ini diwujudin dalam Kemenkominfo yang menentukan sikap secara independen, bahwa kita menentukan sikap itu tergantung dengan hasil kajian ilmiah kita gitu ya, bukan kepentingan dari eksternal dan lainnya. Dan yang kedua itu kajian yang menggunakan metode ilmiah, ya metode ilmiah yang seperti kita tahu pasti nantinya pengumpulan data, analisis, dan mengkomunikasikan hasilnya. Kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, ini end game ya, dari semua hal yang tadi udah jelasin, yang ingin dicapai itu sebenarnya lebih ke adanya budaya memanfaatkan keilmuan bagi lembaga pengen menciptakan perubahan seperti apa untuk Indonesia itu terlalu jauh dan nggak realistis, makanya kita lebih berfokus ke internal dengan harapan kalau misalnya internal udah bagus, di tahun-tahun kedepannya lagi bakal ada perubahan sedikit demi sedikit atau perubahan gradual gitu. Lanjut. Nah, ini struktur kemenkoannya ada 3 kementerian dan 1 kedeputian. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut lagi oleh masing-masing. Kita lanjut lagi. Nah, ini ke arahan presidennya sama kayak yang tadi dijelasin. Ada poin pertamanya pengaruh utama kajian ilmiah, bahwa ini diturunin lagi ke objektif kemenkoan, bahwa untuk mencapai pengaruh utama itu diperlukan memperbanyak kajiannya, terus juga menciptakan suasana yang mendukung kajian ilmiah itu, dan yang ketiga meningkatkan responsivitasnya gitu. Jadi ada 3 objektif untuk mencapai arahan tersebut. Lanjut. Nah, yang kedua adalah pendidikan politik dan negara tadi ya. Jadi objektifnya itu adalah mengadakan program pendidikan politik itu lebih sifatnya ke lembaga dan massa KMITB. Sedangkan kalau yang untuk keluar ke masyarakat itu istilahnya mengedukasi gitu ya. Jadi melalui propaganda gitu. Jadi dicapai oleh 2 objektif ini. Lanjut. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah arahan tentang pelibatan sivitas akademik, di mana di tahun ini juga pelibatannya itu nggak cuma diperluas, tapi juga ditingkatin intensitas pelibatan HMJ, unit dan massa, kemudian juga melibatkan ahli, bisa itu praktisi gitu ya di industri, atau misalnya dosen itu sendiri di ITB maupun di luar ITB. Gunanya untuk gimana caranya kita sospol ini bukan cuma menghasilkan produk aja yang terus nanti dipublikasi dan bikin rame, tapi sebenarnya kita juga mikirin sebenarnya produk itu apakah bermanfaat bagi masa KMITB sendiri, dalam arti apakah ketika kita menyusun produk itu berupa kajian atau propaganda, kita juga belajar gitu ya. Makanya dengan melibatkan ahli dan praktisi itu akan menambah juga pengalaman dan juga kemampuan kita gitu sebagai penyusun dari kajian ataupun propaganda itu. Dan yang terakhir itu adalah membangun jejaring strategis dengan sivitas akademik di luar ITB, di mana kita tahu kalau sospol itu nggak bisa bergerak sendiri, yang pasti kita pasti berjejaring dengan BEM-BEM lain dan juga lembaga-lembaga kayak LSM dan juga ahli-ahli di institusi lain kayak gitu. Lanjut, oke. Boleh dilanjutin ke kementerian pertama, yaitu kajian strategis. Mangga, Bika. Selamat malam, perkenalkan saya Dwi Kalam Indrajati. Sebagai calon Menteri Kajian Strategis, akan memaparkan mengenai Kementerian Kajian Strategis untuk Musyawarah Kerja Kabinet KMITB 2021-2022. Berikut ini merupakan gagasan kementerian dari Kementerian Kajian Strategis. Diharapkan Kementerian Kajian Strategis bisa menjadi pelopor dalam pergerakan, mengawal isu maupun permasalahan dalam bentuk kajian tentunya, berdasarkan data, informasi, tinjauan kritis, pemikiran yang
dikaitkan dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi dan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Di sini Kementerian Kajian Strategis tidak ingin untuk menjadi lone wolf. Kondisi yang selama ini seakan-akan menjadi realita di dalam KM ITB. Justru harapannya bisa menjadi pelopor, bergerak secara bersama-sama dalam pergerakan kajian isu, strategis maupun taktis dengan lembaga-lembaga lain yang ada di dalam KM ITB, seperti HMJ, UKM, bahkan hingga masa KM ITB itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka akan diturunkan menjadi 3 kedirjenan yang ada di dalam Kementerian Kajian Strategis. Yang pertama ada Kedirjenan Aliansi Kajian yang bertujuan untuk mewadahi kolaborasi antar lembaga yang ada di dalam KM ITB beserta masa KM ITB pula tentunya untuk membahas isu dan permasalahan berdasarkan penetapan isu yang akan dilakukan di kemudian hari, isu khusus yang akan dibahas di dalam aliansi tersebut. Kemudian ada Kedirjenan Pendidikan Kajian yang memiliki kerja untuk menjalankan pendidikan dari kajian itu sendiri. Roda kegiatan kaderisasi gerakan sosial politik, terutama untuk bagian kajian. Sehingga di kemudian hari, masa dan lembaga KMITB di dalam KMITB memiliki kemampuan dan kemandiriannya di dalam melaksanakan kegiatan kajian dalam koridor sosial politik. Kemudian yang ketiga, sekaligus yang terakhir di dalam Kementerian Kajian Strategis adalah Kedirjenan Diskusi dan Kajian Khusus yang berperan sebagai pion perwakilan kajian strategis di dalam pergerakan kajian strategis dalam rangka kolaborasi dengan lembaga lain di dalam KMITB itu sendiri, seperti HMJ, UKM, dan MASA. Dan tentunya untuk memantik isu yang barangkali selama ini jarang untuk dibahas secara keilmuan di ITB itu sendiri. Berikut ini merupakan alur mekanisme kerja Kementerian khusus untuk Ditjen Pendidikan Kajian. Sedangkan yang berikut ini merupakan alur mekanisme kerja Kementerian khusus untuk Ditjen Diskusi, Kajian Khusus, dan Ditjen Aliansi Kajian. Apabila masa ingin melihat alur yang lebih jelas, silahkan akses pada link yang tertera pada layar yang dipresentasikan. Berikut ini merupakan struktur kementerian, mulai dari saya, Dwi Kalam Indrajati sebagai calon Menteri Kajian Strategis, ada Sekretaris dan Bendahara, Stephanie Margareta, Manajemen Talenta, ada Ramadanti, kemudian ada Wakil Menteri, ada Bisma, Dirjen Aliansi Kajian, ada Kevin, kemudian untuk Dirjen Pendidikan Kajian ada Fatur, dan Dirjen Diskusi dan Kajian Khusus ada Revanka. Berikut ini merupakan indeks performansi objektif, key result, pengukuran, dan inisiatif yang akan dilakukan, mulai dari objektif meningkatkan kualitas kajian yang akan dibuat, dengan key result dan rencana pengukuran sebagai berikut, dan inisiatif adalah semua kajian yang kajian strategis akan lakukan dan akan diproduksi. Kemudian untuk objektif menyiapkan dan mengelola infrastruktur kajian yang tanggap dan terhadap isu aktual dengan inisiatif tim kajian taktis yang akan dijelaskan secara lebih rinci pada slide di kemudian kesempatan. Kemudian objektif yang ketiga ada menyelenggarakan program pendidikan spesifik terkait kajian dengan inisiatif yang akan dilakukan adalah bertaji, belajar tanggap dalam mengaji yang juga akan dipresentasikan di slide berikutnya. Kemudian juga terdapat objektif mengutamakan lembaga dan masa KM ITB dalam pembuat kajian dengan inisiatif aliansi kajian dan melibatkan ahli yang paham terhadap isu tertentu dalam proses kajian, baik sebagai sumber data, reviewer, dan proses lain yang sekiranya dibutuhkan dengan inisiatif yang akan dilakukan seperti disket atau diskusi kajian ekstra, serta cepak atau ngobrol Pak, yaitu berdiskusi mengenai isu yang sedang dibahas di aliansi tersebut. Berikut ini merupakan inisiatif yang akan dilakukan. Yang pertama, mulai dari aliansi kajian terlebih dahulu. Aliansi kajian sebenarnya adalah tim koordinasi lembaga maupun massa di dalam KMITB sendiri yang dibentuk dalam rangka mengkaji isu-isu strategis yang ditentukan secara mandiri, dibahas oleh massa, HMJ, maupun UKM di dalam ITB. Aliansi kajian ini bersifat semi-otonom atau secara mandiri akan menentukan arah geraknya. Seperti contoh, isu akan ditentukan oleh aliansi kajian, dan aliansi kajian juga akan memiliki seorang koordinator dari anggota aliansi, baik itu HMJ, UKM, ataupun massa, dan
ditentukan sendiri oleh anggota aliansi dan nantinya akan berkolaborasi dengan koordinator dari Kementerian Kajian Strategis dengan sasaran adalah massa, HMJ, dan UKM ITB. Dan kemudian terdapat stakeholder engagement sebagai berikut, juga menjawab poin GBHP dengan butir-butir poin sebagai berikut, dan kebutuhan SDM sebanyak 8 orang dari Dirjen Aliansi Kajian dengan perakiraan pelaksanaan dari aliansi kajian adalah sepanjang kepengurusan. Kemudian ada tim kajian taktis yang merupakan tim koordinasi yang dibentuk dalam rangka mengkaji isu-isu yang taktis yang dibahas oleh Kabinet KM ITB dengan melibatkan massa, HMJ, dan UKM ITB, bahkan lembaga di luar KM ITB yang relevan terhadap isu tersebut. Yang tentunya juga akan dimulai dengan membentuk kerangka kerja, pemikiran, kemudian pembagian tugas yang jelas sehingga bisa menghasilkan produk akhir yang tentunya mumpuni dan dapat berdaya guna. Dengan sasaran massa HMJ dan UKM ITB, stakeholder engagement adalah sebagai berikut, menjawab poin-poin GBHP sebagaimana yang dipresentasikan pada layar, dan kebutuhan SDM seminimalnya 3, dengan tugas yaitu yang dapat dilihat pada layar presentasi, namun tentunya bisa lebih tergantung dengan kebutuhan isu yang sedang dibahas. Dengan lini masa sepanjang kepengurusan, terutama dalam menghadapi isu-isu taktis yang akan datang di kemudian hari yang tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada bertaji atau belajar tanggap dalam mengaji, sebenarnya merupakan pendidikan kajian strategis, bisa berbentuk workshop, diskusi, ataupun bentuk pendidikan lain yang relevan yang dilakukan dalam rangka memberikan dan mengembangkan kesiapan serta kematangan bagi massa maupun lembaga KMITB dalam melakukan kajian strategis secara mandiri di kemudian hari. Ini tentunya dilakukan untuk melepas stigma bahwa seakan kajian strategis maupun pergerakan sosial politik hanya bisa dilakukan oleh Kabinet KMITB, terutama Kemenkoan Sospol. Nah, di sini pendidikan akan didasarkan kepada kurikulum yang akan disusun sehingga bisa memberikan pengembangan diri terhadap peserta yang mengikuti pendidikan ini dan dilaksanakan secara seri secara waktu-waktu tertentu dengan sasaran masa kampus mulai dari masa HMJ dan UKM. Dengan stakeholder engagement adalah sebagai berikut, mulai dari menginformasikan kepada Kongres hingga bekerja sama dengan HMJ dan UKM untuk menyelenggarakan pendidikan kajian. Menjawab 2 butir poin GBHP, mulai dari pendekatan partisipatif terhadap ilmu pengetahuan hingga kaderisasi gerakan sosial politik, dan menjawab dari 2 poin tersebut. Kemudian untuk kebutuhan SDM, ada 10 orang Dirjen Pendidikan Kajian yang memiliki tugas adalah sebagai berikut, dan lini masa diselenggarakan sebanyak 5 kali, direncanakan sebanyak 5 kali, dan menyesuaikan topik yang ada. Topik dan kurikulum yang ada dengan anggaran adalah sebagai berikut. Kemudian cepak atau ngobrol Pak merupakan diskusi atau forum asistensi yang dilakukan dengan ahli, baik itu dosen, pemerintah, ataupun praktisi di bidang terkait isu strategis yang dibahas di dalam aliansi kajian. Untuk memberikan kecakapan, kemampuan, dan pengetahuan yang lebih terhadap anggota aliansi kajian untuk melakukan kajian isu strategis yang sedang dibahas secara lebih mendalam dan komprehensif, sehingga hasil akhir yang dihasilkan tentunya bisa lebih representatif terhadap isu yang sedang terjadi. Dengan sasaran adalah anggota aliansi, dengan stakeholder engagement adalah sebagai berikut, dan menjawab butir-butir poin GBHP, mulai dari terdapat forum massa berkaitan sosial politik, hingga terdapat respon isu sosial politik. Dengan kajian komprehensif, kebutuhan SDM sendiri membutuhkan 8 orang dari Dirjen Aliansi Kajian, dengan tugas mulai dari berkoordinasi hingga menentukan topik. Kemudian untuk lini masa akan diselenggarakan sebanyak 1 kali, dan akan ditentukan di kemudian hari tergantung kesepakatan dengan anggota dari aliansi tersebut, dan tentunya menyesuaikan kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada diskusi kajian
ekstra atau disket yang merupakan diskusi yang dilakukan untuk memberikan persepsi, pandangan, tambahan terhadap pengetahuan terhadap mengenai isu kebangsaan yang maupun sosial politik yang jarang dibahas, jarang dilihat dari sisi keilmuan di KMITB itu sendiri. Dan tentunya diharapkan masa maupun lembaga di dalam KMITB bisa mengetahui, memiliki pengetahuan lebih terhadap isu tersebut dan sasarannya adalah massa dan HMJ di UKM ITB dengan stakeholder engagement adalah sebagai berikut. Menjawab 3 poin GBHB mulai dari penggunaan pendekatan partisipatif, keilmuan hingga forum massa berkaitan dengan isu sosial politik. Dengan kebutuhan SDM sebanyak 6 orang dan dilakukan sebanyak 4 kali, namun akan menyesuaikan terhadap kebutuhan isu yang akan berkembang di kemudian hari. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk Kementerian Kajian Strategis dalam Musyawarah Kerja Kabinet KMITB 2021-2022. Mohon bantu kami untuk menyesuaikan dan menyempurnakan serta pengembangan terhadap kementerian yang akan kami bawakan di dalam 1 tahun ke depan pada link bit.ly katak magis. Selamat malam dan akan dilanjutkan oleh teman saya dari kementerian yang lain. Semuanya, aku Humaira dari Kementerian Akprop. Boleh next. Nah, ini mula-mula mau jelasin gagasan kementeriannya dulu. Jadi kementerian ini sebenarnya dulu. Kayak izin off cam ya, soalnya agak lambat. Masuk gak suaranya? Masuk kok, masuk. Halo. Sorry. Agak aku izin off cam dulu soalnya internetnya agak lambat. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai ini. Jadi kan karena gerakan sosial ini gerakannya eksklusif, dipandang eksklusif, maka kayak Kementerian Akprop ini tujuan besarnya adalah membumikan gerakan-gerakan sosial politik. Jadi lebih membumi dan lebih aksesibel gitu bagi orang-orang dan masa kampus khususnya. Kayak gitu. Nah, padahal mungkin kan mahasiswa tuh emang harus tahu ya sama masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Makanya kayak Akprop nih pengen menjembatani jurang itu gitu, jurang yang memisahkan mahasiswa dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa kalau gerakan sosial itu harus dibumikan? Kenapa mahasiswa harus tahu sama masalah-masalah yang ada di sekitar? Sebenarnya ya untuk penyadaran gitu sih, lebih ke penyadaran bahwa ada apa aja sih hal-hal yang terjadi, ada masalah apa aja sih yang ada di sekitar, kayak gitu. Jadi menyadarkan mahasiswa khususnya terhadap hal-hal yang sedang terjadi, isu-isu yang ada di sekitar dan masalah-masalah yang sedang terjadi, kayak gitu. Nah, terus jadi kan tujuan besarnya itu penyadaran kan. Jadi kita pengen memberikan agar bisa terjadi penyadaran gitu. Nah, terus penyadaran ini didefinisikan jadi 2. Yang pertama ada penyadaran secara langsung dan penyadaran secara tidak langsung. Nah, bedanya apa sih? Kalau penyadaran secara langsung itu, jadi beneran dari Kementerian Akprop-nya yang bikin konten buat penyadarannya, gitu. Bikin gerakan-gerakan yang menyadarkannya. Jadi kita secara aktif membuat aksi dan propaganda yang bertujuan untuk menyadarkan mahasiswa dan masyarakat, kayak gitu. Terus kalau yang tidak langsung, kenapa bisa disebut tidak langsung? Soalnya kita kayak mengempower gitu, kayak kita pengen lembaga-lembaga juga bikin propaganda, bikin aksi propaganda yang sesuai dengan isu yang kita angkat, kayak gitu. Kenapa ini disebut penyadaran tidak langsung? Karena misalnya nih lembaga A bikin propaganda tentang isu B. Nah, ketika dia bikin kan berarti dia secara langsung harus belajar, harus tahu juga ini isunya tentang apa, harus tahu tujuan besarnya tentang apa. Makanya itu jadi kayak ketika lembaga A ini bikin, proses pembuatannya tuh yang menyadarkan dia juga gitu terhadap isu-isu yang sedang terjadi, isu yang sedang diangkat, kayak gitu. Makanya disebut sebagai penyadaran yang tidak langsung. Nah, kedua jenis penyadaran ini, makanya berangkat dari kedua jenis penyadaran ini, maka dibentuk 2 direktorat jenderal di bawah
kementerian aksi propaganda. Yang pertama ada Ditjen Media dan yang kedua Ditjen Dispro, diseminasi propaganda. Nah, terus mungkin di sini juga mau jelasin miskonsepsi dari propaganda gitu. Jadi kan mungkin selama ini kayak kalau propaganda tuh ya udah satu konten aja atau misalnya satu aksi aja, tapi sebenarnya propaganda yang Akprop maksud satu propaganda tuh ya berarti rangkaiannya gitu-gitu loh. Jadi propaganda tuh bukan cuma satu aja nih bikin poster kayak yang tadi di slide sebelumnya gitu, bikin poster yang I want you. Nah, itu kan enggak, tapi propaganda yang dimaksud adalah ya ketika kita ngangkat misalnya isunya adalah tentang climate change gitu, berarti kan propagandanya kayak ada bikin poster, terus mengemas kajian yang dibikin sama Kastra, terus bikin diskusi publik dan pelibatan lembaga. Jadi ini meluruskan miskonsepsi propaganda aja gitu sih, supaya kita satu frame itu soal propaganda yang dimaksud dalam Kementerian Akprop gitu. Boleh next. Nah, ini struktur kementeriannya. Pertama ada menterinya aku sendiri, kemudian wakil menterinya Bening dari TL18, sekretaris Kira Maudi dari Sipil 19, dirjen medianya itu Haikal dari Arsi 18, dan dirjen diseminasi propagandanya Meriza dari Teknik Kimia 19. Kayak gitu. Sorry. Next lagi. Nah ini bisa dilihat ya soal rincian objektif dan inisiatifnya. Boleh next lagi. Ini juga masih sama. Nah ini pertama ada inisiatif yang pertama itu Kick It, publikasi konten di media sosial. Ini nama inisiatifnya emang Kick It. Terus ini rinciannya adalah jadi kayak ini berarti proker yang di sini itu buat publikasi di sosial media gitu sih. Nah terus ini juga tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa terhadap isu-isu yang anggap penting dan memberikan kacamata baru dalam melihat suatu masalah tertentu. Konten ini dipublikasikan di media sosial dan media sosial yang dipakai sekarang emang kotak suara yang ada di Instagram ini kayak ribuan gitu karena tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi tuh sempat dipakai, cuman agak off dari sejak bulan Maret Februari akhir sampai sekarang nih kayak emang udah ada apa-apa lagi gitu di kotak suara. Dan kita mau menggunakan itu lagi gitu. Dan ini kotak suara dikelola oleh Ditjen Media. Nah, ini lebih rinci lagi, kotak suara itu minimal melakukan publikasi seminggu sekali, dan publikasinya bisa berupa post, reels, IGTV, atau Instastory, pokoknya semua fitur yang ada di Instagram. Dan kayak seminimalnya gitu, ya Instastory aja gitu sih. Kan mungkin kalau misalnya tiap minggu bikin konten yang ada baru dan kayak banyak, mungkin udah banyak segala macam lah ya, tugas segala macam, jadi agak susah, tapi diusahakan tetap bikin Instastory gitu. Terus bakal ada 6 rubrik di kotak suara, ada kajian, ini buat mengemas kajian dari Astrat, suara bulan ini, rekomendasi, pengeras suara, suara massa, dan konten informasi. Dan akan diadakan rapat akprop 2 mingguan untuk menentukan rencana propaganda, konten apa saja yang akan dipublikasikan dan pembuatnya. Nah, rencana propaganda kan kayak terdiri dari banyak tadi gitu, yang ada 4. Nah, jadi rapat 2 mingguan ini nggak cuma ngebahas media aja, tapi juga ngebahas kayak hubungannya sama lembaga itu yang nanti dipegang sama Ditjen Medprop. Medprop. Dipegang sama Ditjen Dispro gitu. Terus sasaran dari Kick It adalah masyarakat kampus khususnya dan masyarakat, karena sosial media ini kan bisa lihat semua orang ya sebenarnya. Jadi kayak dan masyarakat gitu. Cuman utamanya banget masa kampus. Stakeholder engagement-nya inform ke Kongres. Nanti kita kayak kasih tahu rencana propagandanya ke Kongres. Dan kalau misalnya emang nanti mau dipost di tm.itb atau dimanapun, itu nggak tergantung gitu sih. Kalau misalnya emang kita mengatasnamakan atau menyatakan sikap, ya berarti kan harus ada audiensi. Tapi seminimalnya inform gitu. Nanti kan tergantung sama konten apa yang mau dipublikasikan. Terus selanjutnya involve. Nah, involve ini melibatkan masyarakat ITB melalui submisi konten.
serta melibatkan lembaga dan atau kementerian sosial lainnya dalam pembuatan propaganda. Gitu. Ini menjawab GBHP yang ini bisa dibaca, dan kebutuhan SDM-nya ada 6 gitu. Jadi keseluruhan Ditjen Media, dirjennya dan stafnya yang sekarang ya ada 6 orang lah intinya kayak gitu. Tugas-tugasnya ini bisa dilihat juga, lini masanya ini, dan anggarannya sebenarnya. Ini anggarannya sebenarnya bukan mengundang pembicara sih, tapi buat kayak langganan e-paper gitu, biar kita juga tetap update terhadap isu seperti ini gitu. Oke, nanti ada yang salah di sini ya, sedikit maaf. Next. Nah, ini selanjutnya ada inisiatif yang selanjutnya adalah Persija. Nah, ini rincian realisasinya. Ini nih pelibatan propaganda ke lembaga gitu sih. Jadi nanti dipegangnya sama Ditjen Dispro yang nanti bakal menginformasikan dan mengajak lembaga bekerja sama melalui grup aliansi. Jadi kayak bakal ada grup gitu di Line, terus kalau misalnya ada rencana propaganda yang melibatkan lembaga, nanti langsung dikasih tahu gitu loh di grup itu. Kayak gitu. Dan nanti yang dikasih tahu tuh udah rangkuman dan rencana propaganda secara keseluruhannya. Misalnya kita mengangkat isu soal climate change lagi contohnya. Terus habis itu 8EH nih bisa loh bikin siaran, terus LSM bisa loh bikin diskusi publik mengenai film apa gitu yang tentang climate change kayak gitu. Jadi udah ada pemetaan dan udah ada rencana besar kitanya. Jadi lembaga ini tinggal kayak ngikut atau ngasih saran dan kritik kayak gitu. Nah, terus setelah dikasih tahu, lembaga tuh bisa ada 2 jenis ada 2 jenis tahapan selanjutnya yang bisa diambil oleh lembaga. Yang pertama bisa ngikutin aja gitu, dan kayak nanti kitanya ini cuma konsultasi, jadi kita fungsinya cuma kayak iya nih udah bagus, iya nih masih kurang kayaknya, atau bisa kayak kerjasama banget bikin konten dari awal, misalnya Akprop bareng sama LFM mau bikin artikel singkat tentang film apa gitu tentang climate change. Itu kan berani bikin kontennya dari awal banget gitu sama Akpropnya. Nah, kalau ini masuknya ke collaborate kayak gitu. Jadi ada 2 jenis tahapan yang bisa diambil. Stakeholder engagement-nya tadi ya, inform tuh ngasih tahu ke lembaga bahwa ada rencana propaganda ini, consult itu yang tadi, collaborate juga yang sudah aku jelaskan. Gitu. Terus GBHP yang bisa dibaca, kebutuhan SDM-nya ini ada, ini bakal dipegang sama satu direktorat jenderal, yaitu Dispro, diseminasi propaganda, yang nanti tugas-tugasnya ada ini, rangkum informasi, menghubungi lembaga, dan menampung masukan dari lembaga, kayak gitu. Ini masanya sepanjang kepengurusan, dan ini nggak ada anggarannya. Next. Ini selanjutnya ada Pedro. Ini pendidikan propaganda. Nah, pendidikan propaganda itu rinciannya adalah jadi semacam diskusi publik gitu sih. Jadi diskusi publik buat masa kampus dan lembaga terhadap isu yang sedang diangkat ketika propaganda sedang berlangsung. Misalnya Kastrat nih lagi keseluruhan Sospo lagi ngangkat tentang RUU Cipta Kerja gitu. Terus habis itu Kastrat bikin kajiannya, Akprop bikin propagandanya kan, dan pengemasan kajian itu termasuk bagian dari propaganda. Nah, diskusi publik itu biasanya kayak setelahnya gitu loh, kayak biar lebih mantap lagi nih pemahaman masa kampus, yaudah kita bikin diskusi publik sama orang-orang yang lebih ahli kayak gitu. Adanya diskusi atau enggak terhadap isu yang lagi diangkat tuh ditentukan dalam rapat Akprop 2 mingguan. Jadi kayak tergantung sama isunya dan tergantung sama kebutuhan tergantung sama ketersediaan SDM-nya gitu sih. Jadi nggak harus setiap isu ada diskusi publiknya gitu kayak gitu. Terus sasarannya masa kampus dan stakeholder engagement-nya empower masa kampus. Jadi kita kayak memperdalam dan yang meningkatkan pengetahuan masa kampus akan suatu isu kayak gitu. Terus ini GPHP yang dijawab, dan kebutuhan SDM-nya adalah ini. Nanti kan ini yang ngurus ya Ditjen Dispro ya, diseminasi propaganda, dan satu staff di Ditjen Media gitu buat kayak bikin poster gitu-gitunya kayak gitu. Dan ini lini masanya nih dilakukan ketika propaganda isu dan diputuskan dalam rapat Akprop 2 mingguan, tapi rencananya bakal ada rencana umumnya itu bakal ada 3 kali, dan itu 2 bulan sekali gitu, jadi bulan November dan 2 bulan selanjutnya. Terus anggarannya 3 juta buat mengundang pembicara. Ini oke, lanjut dulu. Terus selanjutnya ada pelatihan talk. Ini
bedanya sama tadi, ini kan kalau yang tadi tuh kayak Dispup ya, buat masa kampus. Nah, kalau Plato nih buat lembaga gitu. Jadi kita mau nge-empower lembaga untuk bisa bikin apa namanya, propaganda gitu. Biar kayak mereka jago bikin propagandanya. Itu ya kayak gitu. Nanti ini yang bakal megang kurikulumnya menteri dan wakil menterinya, ya menteri wakil menterinya Aprop. Terus nanti kayak bakal dibicarakan juga dengan anggota kementerian yang lain, kayak rembukan aja gitu, dan baru dibuat pelatihannya. Kayaknya nggak bakal banyak juga sih kayak gitu. Terus sasarannya lembaga atau elemen ITB, kayak unit-unit media, terus juga mungkin departemen medianya, himpunan-himpunan kayak gitu. Terus stakeholder engagement-nya kita mau empower kemampuan lembaga untuk melakukan propaganda, meningkatkan kemampuan maksudnya. Terus GBHP yang dijawab adalah ini, dan sama sorry ini agak salah juga. Dan tugas-tugasnya lini masanya, jadi ini ada 2 jenis ya. Ada lokakarya propaganda yang bakal dilakukan pada rentang bulan Oktober sampai Desember, buat fix bangetnya kayak masih belum diputuskan, tapi bakal ada di bulan itu, either Oktober, November, atau Desember. Dan yang selanjutnya ada kayak lokakarya buat pembuatan propaganda gitu. Jadi kan kalau yang pertama ini nih buat kayak propaganda secara umum, kayak misalnya copywriting yang baik, segala macam, lalala. Kalau yang kedua nih khusus, kalau spesifik isu yang diangkat nih emang butuh workshop gitu loh. Misalnya kalau kita ngangkat soal isu kekerasan seksual, itu kan ada cara penulisan yang baik segala macam. Nah, itu tuh kalau dibutuhkan ketika kita mengangkat isu, ya makanya jadi dibikin lokakaryanya gitu. Lokakarya itu ini ya, workshop kayak gitu. Dan ini tergantung isu yang diangkatnya. Kayak gitu. Terus apa namanya? Anggarannya 2 juta untuk menggunakan pembicara. Kenapa ini anggarannya lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya? Kalau yang ini kan sebenarnya yang ini tuh kayaknya nggak bakal terlalu banyak gitu sih. Maksudnya kan ini ada lokakarya propaganda nih, ya udah mungkin nggak bakal banyak-banyak, perkiranya sih 2 kali gitu. Terus yang diskusi isu juga kayaknya bakal banyak isu yang emang butuh workshop sebelum bikin propagandanya. Mungkin kayak isu-isu yang rada sensitif kan, ya seksual nggak terlalu ada gitu loh. Kayak gitu. Jadi makanya ini diperkirakan bakal lebih sedikit. Sedangkan kalau yang tadi kan barangkali kayak kalau misalnya Dispup kan banyak juga yang harus diundang ya, misalnya dari perusahaan apa, terus juga dari pemerintah segala macam. Nah itu tuh kayak takutnya bakal lebih banyak alokasi anggarannya buat Diang Pedro. Bukan takutnya, tapi diperkirakan. Kayak gitu. Next. Nah, udah sih kalau dari Aprop, mungkin sekian dari aku. Makasih banyak ke kementeriannya Huda. Oke, halo semua. Selamat malam. Kenalin Huda dari Kementerian Inventarisasi dan Advokasi Riset. Ya, selanjutnya. Ya, jadi kementerian ini dilatar belakangi oleh sebenarnya perguruan tinggi itu sangat berperan dalam kemajuan pembangunan yang didasarkan atas perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Karena sebenarnya penelitian-penelitian yang ada di perguruan tinggi ini bersifat independen dan berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri gitu. Dan idealnya emang penelitian ini dapat mendukung percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat kayak gitu. Tapi pada praktiknya penelitian di perguruan tinggi masih belum memiliki dampak yang sebesar itu gitu. Sehingga kementerian ini hadir, Kementerian Inventarisasi dan Advokasi Riset, sebagai inisiator dalam usaha pengoptimalan dampak dari penelitian ilmiah mahasiswa ITB seperti itu. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian IAR punya 2 strategi, yaitu mengadakan sistem inventarisasi dan menyelenggarakan diplomasi untuk menyampaikan hasil penelitian gitu. Dan dalam keberjalanannya kementerian punya 6 fungsi, yaitu stakeholder analysis, dengan menganalisis stakeholder, penyampaian yang penyampaian yang akan disampaikan itu lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua itu content analysis,
lebih ke menganalisis konten risetnya yang akan dituangkan gitu. Kemudian yang ketiga, research database, lebih ke pembentukan konsep database riset dan mengurus legalitasnya. Kemudian yang keempat, research analysis, lebih ke menilai dan menyeleksi riset yang akan diadvokasikan. Yang kelima itu edukasi, memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang urgensi pemanfaatan penelitian ilmiah. Dan yang keenam adalah isu analisis, yaitu menganalisis isu yang dapat diadvokasikan. Selanjutnya, ini merupakan alur keberjalanan kementerian. Jadi dari penentuan isu ini dapat inputan dari isu terkini, arahan isu strategis, dan tren isu topik riset. Kemudian dipilihlah riset yang sesuai dengan isu tersebut gitu. Kemudian dilakukan pemetaan stakeholder sesuai dengan isunya, interest ya sesuai dengan power dan interest stakeholder. Kemudian diolah bahan pemaparannya, lalu diadvokasikan dan dilakukan follow up gitu terhadap advokasi itu. Dan untuk lebih rincinya berikut mekanisme inventarisasi riset, ada dari akses ke database risetnya, kemudian edukasi mahasiswa, pendataan hasil riset, dan penggunaan hasil risetnya gitu. Di dalam inventarisasi ini ada penilaiannya sehingga riset yang akan diadvokasikan lebih sesuai gitu dengan isunya. Kemudian yang selanjutnya ada mekanisme advokasi riset, tahapannya dari penentuan isu, pemetaan stakeholder, dan advokasi hasil risetnya. Selanjutnya, ini struktur Kementerian Inventarisasi dan Advokasi Riset. Ya, saya sendiri sebagai PJ Menteri Inventarisasi dan Advokasi Riset, wakilnya oleh Anissa Safia, Dirjen Inventarisasi Riset oleh Lingga, dan Dirjen Advokasi Riset oleh Nisrina Nadifa. Selanjutnya, merupakan indikator performansi untuk rincian objektif kementerian. Ada 2 yang diturunkan kepada IAR, yaitu menentukan bentuk penyampaian hasil kajian yang mudah diterima stakeholders sasaran, dan memanfaatkan hasil kajian ilmiah yang sudah ada untuk diadvokasikan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya lagi. Ya, ini diturunkan kepada 3 inisiatif atau proker. Yang pertama, inisiatif pertama yaitu inventarisasi riset. Inventarisasi riset ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelola hasil riset mahasiswa, dan targetnya untuk kepengurusan ini, karena ini sebelumnya belum pernah dilakukan, targetnya adalah bisa sampai ada konsepnya gitu secara utuh, walaupun mungkin nantinya tidak sampai 100% sistem inventarisasinya sudah bagus gitu, tapi seenggaknya sampai konsepnya itu udah matang kayak gitu. Selanjutnya untuk sasarannya masa kampus, stakeholder engagement-nya konsultasi dengan dosen terkait dengan pentingnya pemanfaatan penelitian dan cara-cara efektif. Selanjutnya berkolaborasi dengan Ditmawa dan Dijilib, dan melibatkan Ditjen Inventarisasi dan fungsi research, melibatkan Ditjen Inventarisasi. Kemudian untuk kebutuhan SDM-nya 3 orang dari Ditjen Inventarisasi bertugas untuk legalisasi, terus mengelola hasil risetnya, dan yang tadi sudah disebutkan juga memilih mana riset yang mau diadvokasikan. Dan juga bekerja sama dengan advokasi untuk menyusun konten PPT untuk diadvokasikan. Dan untuk lini masanya diperkirakan pengelolaan dan penilaian hasil riset itu setiap 1 bulan sebelum dilakukan advokasi. Kemudian usaha legalisasi inventarisasi itu kepada Ditmawa dan Dijilid itu sepanjang kepengurusan, namun intensifikasinya pada 3 bulan awal kepengurusan, dan usaha pembentukannya itu dilakukan setelah adanya legalisasi. Untuk anggarannya sekitar 500.000 untuk pembentukan sistem inventarisasi riset. Selanjutnya, proker yang kedua yaitu edukasi. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang urgensi inventarisasi dan advokasi riset kepada masa kampus gitu. Jadi bentuknya memberikan informasi bahwa penting loh untuk memanfaatkan penelitian yang udah kita lakukan, dan
kalau bisa penelitian yang kita lakukan selama di kampus itu bukan hanya berorientasi pada penyelesaian tugas kayak gitu. Dan sasarannya masa kampus untuk stakeholder engagement-nya menginformasikan masa kampus terkait urgensi pemanfaatan penelitian ilmiah, melibatkan Ditjen Inventarisasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Akprop dalam melakukan branding edukasi. Untuk kebutuhan SDM-nya 2 orang dari Ditjen Inventarisasi bertugas untuk membuat konten publikasi dan membuat kuis interaktif gitu. Kenapa perlu ada kuis interaktif di sini supaya lebih lebih ada interaksi aja gitu ke masa kampus. Dan kita bisa tahu bahwa ternyata masa kampus engage loh dengan edukasi ini kayak gitu. Dan untuk lini masanya diperkirakan akan dilakukan pada bulan Oktober, Desember, dan Februari, dan untuk publikasi hasil seperti penerbitan postingan berita acara setelah advokasi itu dilakukan dalam rentang seminggu setelah dilakukannya advokasi, dan untuk anggarannya itu 900.000 untuk kuis interaktif. Selanjutnya, proker yang selanjutnya adalah advokasi riset. Nah, proker ini itu bertujuan untuk memaparkan hasil riset kepada stakeholder yang berperan gitu. Jadi sebelumnya dilakukan stakeholder analisis dulu, dianalisis mana yang paling tinggi interest dan powernya, kemudian dipilih stakeholdernya, lalu disusun kontennya, lalu diadvokasikan. Setelah diadvokasikan lalu di follow up seperti itu. Kemudian untuk sasarannya instansi pemerintah, stakeholder engagement-nya memaparkan rangkuman dan rekomendasi penelitian ilmiah kepada instansi pemerintah atau inform gitu ya. Kemudian mengkonsultasikan konten riset kepada dosen yang terkait, kemudian berkolaborasi dengan Kedeputian Relstrat untuk menentukan dan menjalin relasi dengan stakeholder tertentu. Selanjutnya, menjawab GBHP yang sudah tertera, kemudian kebutuhan SDM-nya 1 orang dari Ditjen Inventarisasi dan 5 orang dari Ditjen Advokasi. Bertugas untuk menyusun konten materi, analisis pemetaan stakeholder, mencari isu strategis yang sedang dibahas oleh pemerintah gitu dan masyarakat, dan relasi dengan Kementerian IR dengan stakeholder gitu untuk memfollow up hasil advokasi. Kemudian untuk lini masanya, pencarian isu strategis dilakukan sepanjang kepengurusan dengan intensifikasi pada awal bulan gitu. Jadi setiap awal bulan dikonsentrasikan untuk mencari isu, kemudian pelaksanaan advokasi riset 1 kali pada bulan September, November, Desember, Januari, dan Februari, dan pelaksanaan stakeholder analisis dilakukan 3 minggu sebelum advokasi, dan pelaksanaan follow up itu dilakukan 3-5 hari setelah advokasi. Untuk anggarannya 0 karena berharapnya Zoom dari Kemenkoan seperti itu. Ya, terima kasih. Dilanjutkan kepada Maufi, silahkan. Maufi mana? Oh, ini dia Maufi. Udah apa Kak? Oke, udah ada. Habis perjalanan dari situ. Ya, selamat malam teman-teman Sospol dan bapak-bapak Menko lainnya. Udah sih kayaknya isi meet-nya udah tinggal sisa itu. Ya, itu nunjuk aneh. Mungkin karena ini sudah di penghujung acara ya, sepertinya saya manusia terakhir yang akan memaparkan mukernya malam ini. Jadi saya akan membuka dengan pantun. Pantun dulu. Bentar. Upin Ipin sakit rahim. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, Maulvi Azmi Winata
dari Teknik Kelautan 2018 sebagai Deputi Relasi Strategisnya EJA. Silahkan, operator. Baik, berikut ada beberapa gagasan kedeputian. Mengapa diperlukannya kedeputian relasi strategis adalah karena Kementerian Koordinator Sosial Politik memiliki objektif-objektif politis yang dalam mencapainya itu memerlukan langkah-langkah atau metode politis, yaitu bahasa kasarnya adalah orang dalam, kalau bahasa ITB-nya adalah relasi strategis. Seperti itu. Oleh karena itu, kedeputian relasi strategis memiliki fungsi untuk merintis, menjalin, dan memetakan hubungan kerjasama antara Kemenkoan Sosial Politik KMITB dan juga pihak atau mitra relasi strategis itu sendiri. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, saya dibantu oleh seorang wakil dan 2 dirjen, ada dirjen eksternal dan internal. Baik, silakan operator. Seperti ini organogram kedeputian saya, terbentuk seperti manusia yang kehilangan tangan kanannya. Ada wakil dan dirjen internal dan eksternal. Internal ini akan difungsikan untuk seluruh hal yang berkaitan dengan mitra relasi internal, baik itu lembaga ataupun dosen atau sebagainya. Sedangkan eksternal itu untuk sisanya. Jadi BEM-BEMan, terus pelaku-pelaku politik gitu. Nah, itu nanti dihandle oleh Magistrano. Boleh next? Ya, kira-kira seperti ini indikator performansinya atau OKR-nya. Bahasa Inggrisnya OKR ya, tapi bahasa Indonesia indikator performansi gitu. Ada beberapa arahan dari Bapak Menko Reza yang kemudian menjadi objektif kementerian atau objektif kedeputian gitu. Di sini ada 5, memetakan dan memperluas jaring, memperluaskan produk kajian dan propaganda, mempererat dan menjaga hubungan baik dengan lembaga dan kongres KMITB, mengidentifikasi ahli, dan juga memperbanyak dan mempererat hubungan dengan aktor eksternal. Dan dari situ saya menurunkannya kepada beberapa key result. Yang pertama adalah memberikan rekomendasi mitra strategis dalam pergerakan sosial politik KMITB. Kemudian ada juga produk atau kajian ataupun propaganda KMITB bisa tersampaikan kepada pihak atau mitra relasi yang berkaitan. Kemudian ada juga pembentukan social mapping stakeholder dan pemetaan stakeholder analisis yang akan bekerja sama dengan Kementerian KUDA. Lalu terakhir, sebagai bentuk turunan atau persembahan untuk Deputi Relasi Strategis tahun ke depannya, itu ada database relasi strategis dan juga menjaga hubungan dengan stakeholder. Seperti itu. Nah, untuk inisiatifnya kita sendiri, sebenarnya relasi strategis tidak memiliki program kerja ya, tapi ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Pres Hanif ataupun Pak Menko Reza begitu. Jadi kapan-kapan dibutuhkan nanti bisa calling-callingan gitu. Oke, siap Cika, 10 menit aman. Next. Untuk deskripsi strategi ini sebenarnya isinya adalah fungsi kerja kedeputian ini. Yang pertama adalah memetakan, menjaga, dan memperluas jaring sosial politik KMITB yang pada intinya kegiatannya biasanya berupa kunjungan ya, bahasa halusnya itu kunjungan gitu, dan membangun jembatan relasi antar pihak relasi strategis seperti itu. Nah, oleh karena itu stakeholder engagement dari kegiatan ini adalah
terutama untuk Kementerian Koordinator Sosial Politik dan mitra strategis yang berkaitan untuk posisi informnya. Untuk involve-nya ada nanti Dirjen Relasi Internal dan Relasi Eksternal sesuai dengan kebutuhan Kemenkoan seperti itu. Kemudian collaborate-nya dengan mitra relasi strategis dan ini akan empower ke Kemenkoan Sosial Politik. Gitu. Jadi Reza semakin kuat dengan adanya inisiatif ini intinya mah. Kemudian ini menjawab 2 poin GBHP, bisa dilihat di situ. Dan untuk kebutuhan SDM-nya ini akan hampir sama semua dengan inisiatif lainnya. 3 staf Dirjen Internal dan 3 staf Dirjen Eksternal karena Allah suka angka ganjil. Kemudian lini masanya akan dilakukan sepanjang kepengurusan dan anggarannya ini saya mengajukan 2 juta rupiah karena saya dengar-dengar Pres Hanif ada wacana ini akan menjadi kabinet yang merintis kembalinya pergerakan offline. Oleh karena itu relasi strategis offline pasti butuh bensin, pasti butuh tiket kereta, pesawat, roket, apapun itu, dan juga butuh akomodasi penginapan apabila diperlukan. Iya, kalau nggak ada duit nanti kan itu tugasnya Teguh buat nyariin. Next. Baik, kemudian untuk inisiatif kedua adalah memetakan potensi dan memanfaatkannya untuk kepentingan pergerakan sosial politik KMITB. Ini artinya adalah kami akan memberikan gambaran dan rekomendasi mitra strategis itu untuk isu yang sedang ingin diangkat oleh Kementerian Koordinator Sosial Politik. Nanti akan diberikan saran relasi ataupun saran mitra dari kedeputian ini. Sisanya hampir sama sih seperti yang tadi. Jadi kalau teman-teman nanti bingung atau ini nggak kebaca, nanti di videonya bisa di replay gitu. Oke, silakan operator berikutnya. Kemudian inisiatif ketiga adalah menyampaikan kajian sikap, ajakan maupun produk propaganda KMITB kepada pihak eksternal. Ini berarti konteksnya adalah setelah relasi sudah terbangun dan sudah ada pemetaan potensi dan juga pemetaan stakeholder mana yang kira-kira berkaitan dengan isu yang sedang kami garap gitu. Ini bisa disampaikan kepada mereka langsung. Biar katanya sih kalau zaman sekarang ya bahasanya itu impactful gitu. Sisanya sasaran, stakeholder engagement, GBHP, kebutuhan SDM, lini masa anggaran sama seperti sebelumnya. Next. Oke, ini yang terakhir. Iya, ini yang terakhir. 5,4 menyampaikan opini dan ekspektasi eksternal terhadap KMITB. Jadi ini adalah salah satu bentuk upaya mengenal diri atau untuk sospol melihat dirinya dari sudut pandang orang lain. Jadi cermin gitu loh. Kalau misalkan ada saran ataupun ekspektasi ataupun kritik dari pihak mitra relasi, baik jika 5 menit lagi siap, akan dilaporkan gitu. Dan itu menjadi tugas kedeputian untuk menyampaikan ekspektasi eksternal itu kepada Kemenkoan ini gitu. Misalkan nanti ada thread Twitter atau apa yang perlu disampaikan ke Kirana atau Reza itu, nanti bisa dipaparkan gitu kan. Dan ini bedanya adalah untuk kebutuhan SDM-nya adalah saya dan relasi eksternal saja dengan tugas meraih dan menyaring informasi sesuai dengan kebutuhan objektif Kemenkoan dan juga menjadi narahubung seperti itu. Lini masa dan anggaran masih tetap sama. Berikutnya. Wah,
Ini berarti saya ditugaskan untuk menutup presentasi ini, teman-teman. Karena ini tulisannya adalah terima kasih Kementerian Koordinasi Sospol. Oke, baik. Kalau begitu, saya izin memberikan penutupan. Oh ya, teman-teman yang absen bisa absen itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan musyawarah kerja ini dengan sangat antusias, terutama kepada teman-teman saya di Sospol dan juga teman-teman saya di luar Sospol, Pres Hanif, Pres Mayong, Pres Marzat, Pres Jen. Izin ya udah sih, Cik. Kan ini terakhir endingnya di gua tadi. Gitu. Ini mau dilanjutin nggak penutupannya? Kalau nggak kita meet di sini sampai subuh juga nggak masalah. Oke, lanjut. Terima kasih pokoknya yang sudah hadir. Yang belum bisa hadir juga terima kasih yang menonton video ini di kemudian hari.